Pertama-tama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan loyang yang ukuran 21 cm x 21 cm. Ini loyangnya dioles dengan minyak sayur ya. Kemudian ini dialas juga dengan daun biar nanti mudah mengeluarkannya setelah matang. Ini daunnya juga dioles dengan minyak sayur ya. Nah, seperti ini loyangnya sudah siap. Kemudian siapkan mangkuk bersih dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Juga masukkan 3 sendok makan tepung sagu. Dan ini dilarutkan dengan air dingin biasa sebanyak 200 ml. Ini diaduk sampai rata ya. Oh ya, jika di tempat Bunda nggak ada tepung sagu, Bunda bisa menggantinya dengan tepung tapioka. Siapkan juga sosis. Di sini kita gunakan sosis 2 buah aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp800, panjangnya sekitar 11 cm. Sosis ini dipotong tipis-tipis memanjang. Ini harus tipis-tipis banget ya Bun ya, agar nanti hasilnya banyak dan bisa menutupi seluruh permukaan loyang. Karena jika mengirisnya agak tebal-tebal, nanti dapatnya cuma sedikit dan loyangnya nanti permukaannya nggak bisa penuh dengan sosis. Oh ya, tipsnya biar bisa diiris tipis-tipis, gunakan pisau yang tipis juga dan pastinya tajam ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian siapkan juga daun bawang. Ini daun bawangnya kecil-kecil, ada 3 batang. Tapi kalau misalnya Bunda pakai daun bawangnya agak besar, 1 batang aja udah cukup. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis. Kemudian siapkan juga 1 buah wortel ukuran sedang, ini beratnya sekitar 50 gram. Wortel ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian diserut menggunakan parutan sayur. Atau alternatif lain selain diparut seperti ini, Bunda bisa memotongnya tipis-tipis memanjang manual atau boleh juga dadu-dadu kecil, silahkan disesuaikan dengan selera. Siapkan juga mie. Di sini saya menggunakan mie instan isi 2. Ini beratnya sekitar 160 gram. Bunda boleh menggantinya dengan mie kuning biasa ya, bukan mie instan. Tapi memang jika menggunakan mie instan seperti ini lebih praktis. Bunda tidak perlu menambahkan lagi bumbu rempah. Paling hanya menambahkan sedikit garam ya. Nah, mie ini akan direbus. Nah, ini airnya sudah mendidih, langsung dimasukkan aja mie-nya dan ini dimasak sampai mie-nya matang dan lunak. Nah, ini sudah matang ya, mie-nya bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini mie yang barusan direbus tadi, ini digunting-gunting terlebih dahulu biar nggak kepanjangan dan mudah nanti meratakannya di dalam loyang. Kemudian siapkan wadah yang agak besar, masukkan mie yang tadi sudah dilunakkan.
Masukkan juga wortel yang sudah diserut kecil-kecil. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Tambahkan juga bumbu mie instan. Ini semua bumbunya dimasukkan ya. Serta tambahkan telur 1 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Kemudian masukkan juga larutan tepung terigu dan tepung sagu. Ini diaduk-aduk dulu ya, karena banyak yang mengendap di sebelah bawah. Nah, ini diaduk sampai rata. Dan karena menurut saya ini agak kurang asin ya, karena tadi ada penambahan tepung dan sayuran, jadi saya tambahkan sedikit garam, sekitar setengah sendok teh. Ini diaduk lagi sampai rata, dan jika sudah rata, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam loyang yang tadi sudah disiapkan. Ini diratakan dulu bagian atasnya. Jika sudah rata, kemudian beri topping sosis yang tadi sudah diiris tipis memanjang. Ini usahakan meletakkan sosisnya satu arah ya bun ya, agar nanti hasilnya lebih cantik dan rapi. Jika sudah, kemudian ini agak ditekan-tekan sosisnya agar sosisnya ini bisa menempel dengan kuat ke kuenya. Karena jika nggak ditekan-tekan, terkadang sosisnya ini bisa lepas-lepas nanti setelah matang. Nah, seperti ini sudah siap untuk dikukus. Ini dikukus kurang lebih sekitar 25 menitan atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah sekitar 25 menit, ini kuenya udah matang. Ini bisa langsung diangkat. Nah, ini kue yang tadi barusan dikukus, ini akan didinginkan terlebih dahulu, baru nanti dikeluarkan dari loyang. Nah, ini sudah dingin ya. Ini agak anget-anget sih, nggak apa-apa ya. Ini saya udah nggak sabar untuk mengeluarkannya dari loyang. Ini diseset dulu bagian pinggirnya. Ini sangat mudah mengeluarkan dari loyang karena tadi sudah dioles ya dengan minyak sayur dan dialas dengan daun. Ini dipotong menjadi 18 bagian, tapi untuk bentuknya dan ukurannya silahkan disesuaikan aja dengan selera dan budget harga jualnya jika untuk jualan. Setelah dibagi menjadi 18 bagian, ini ditusuk menggunakan stik es krim. Nah, jadinya seperti ini. Karena ini untuk jualan di sekolahan, karena biasanya kan anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk dengan stik es krim ataupun tusuk sate. Nah, tampilannya juga semakin menarik ya. Selain rasanya yang enak, ini juga terlihat sangat unik. Ukurannya juga lumayan besar. Pasti ini bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Atau alternatif lain, jika misalnya untuk snack box, untuk titip di kantin, ini nggak usah ditusuk dengan es krim, tapi dikemas aja menggunakan plastik OPP yang lembaran, gunakan yang ukuran sekitar 9 cm, boleh juga ditambahkan label stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek.
Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika dijual di sekolahan, ada anak-anak yang membeli satuan, Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang sudah digunting kecil-kecil. Boleh juga ditambahkan saus sambal. Tampilannya jadi semakin menarik dan menggoda selera. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini mie-nya gurih banget, sedap mantap. Teksturnya lembut berpadu dengan lezatnya topping sosis yang ada di sebelah atas. Ini benar-benar camilan yang enak banget. Berasa mewah, sedap mantap. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, pasti Bunda kurang. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp8.800, menghasilkan 18 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp488. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan gula pasir, ini beratnya 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian siapkan juga margarin sebanyak 15 gram atau jika pakai sendok ini sekitar 1 sendok makan. Kemudian siapkan juga 1 butir telur, ini dipisahkan ya kuning telur dan putih telurnya. Yang warna kuning nanti dimasukkan ke dalam adonan kulit dan yang warna putih digunakan untuk pelapis memanir. Kemudian siapkan juga ragi. Di sini saya menggunakan ragi instan yang curah. Ragi instan yang curah seperti ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan ragi saset. Ini harganya hanya 2.500 per bungkusnya. Jadi ini benar-benar bisa lebih hemat ya dibandingkan jika membeli yang saset. Tapi memang dalam menyimpannya kita harus sangat cermat jika menggunakan ragi curah seperti ini. Karena jika tidak disimpan dalam wadah yang benar-benar tertutup rapat, ini raginya bisa tidak aktif lagi. Untuk satu resep ini gunakan 2 sendok teh aja. Siapkan juga susu SKM putih, ini gunakan 3 sendok makan atau sekitar 1 saset. Siapkan juga mesis. Di sini saya gunakan mesis curah. Ini yang murah meriah aja. Harganya hanya Rp7.000 per 250 gram. Tapi walaupun harganya murah meriah, tapi rasanya juga enak. Ini yang biasa dipakai abang-abang roti bakar itu ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sedikit banget, paling hanya sekitar 30-50 gram aja. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Di sini saya gunakan tepung terigu cakra. Masukkan 30 gram gula pasir. Tambahkan juga kuning telur yang tadi sudah dipisahkan dengan putihnya. Juga tambahkan ragi instan 2 sendok teh. Masukkan juga air 90 ml. Ini gunakan air dingin biasa aja ya, yang suhu ruang, jadi tidak hangat ataupun dingin. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan margarin.
Dan jika margarinnya ini sudah dimasukkan, ini diulen ya sampai kalis. Di sini saya mengulunnya menggunakan tangan aja biar lebih cepat dan mudah. Jika diulen menggunakan tangan seperti ini, saya biasanya sekitar 15 menitan atau sampai adonannya ini kalis. Dan ciri-ciri adonannya ini sudah kalis, saat kita lebarkan sampai tipis, ini adonannya nggak mudah sobek. Saat di awal, ini adonannya memang terasa agak basah dan lengket, tapi jangan khawatir, nanti setelah kalis dan di proofing yang pertama, adonannya ini akan lebih lentur dan tidak lagi lengket. Nah, ini kita ulen ya sampai adonannya ini kalis. Nah, ini adonannya udah kalis, ini sudah diulen sekitar 15 menitan. Ini akan diistirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Tapi itu tergantung suhu di daerah Bunda ya. Jika suhu di daerah Bunda panas, proofing bisa lebih cepat. Jangan lupa ditutup agar adonannya ini nggak kering. Nah, sambil menunggu adonannya ini di proofing, kita akan membuat isiannya. Untuk isiannya, di sini gunakan ubi. Ini adalah ubi madu warna orange ya. Ini dikupas terlebih dahulu. Ubi ini saya beli di pasar, harganya Rp7.000 per 1 kilogramnya. Dan ternyata ini ubinya nanti sisa banyak banget karena yang terpakai hanya sekitar 250-300 gram aja untuk satu resep ini. Setelah dikupas semua, ini dicuci terlebih dulu ya. Nah, ini sudah dicuci, kemudian ini dipotong-potong ya agak kecil karena ini akan direbus biar nanti lebih cepat matangnya. Atau alternatif lain ini boleh dikukus, tapi karena ini cuman sedikit jadi saya rebus aja. Nah, ini airnya sudah mendidih, langsung aja dimasukkan ubinya dan ini direbus sampai ubinya matang dan lunak. Nah, ini ubinya udah matang ya, ini bisa langsung diangkat dan tiriskan. Nah, ini ubi yang tadi direbus, ini selagi hangat dihaluskan karena kalau panas-panas seperti ini lebih mudah ya menghaluskannya. Ini masih lunak banget. Oh ya, untuk ubinya ini bebas ya Bun ya, pakai ubi ungu juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Tapi memang jika menggunakan ubi madu, ini nanti hasilnya lebih manis dan legit. Nah, ini sudah halus ya. Jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan susu SKM yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, jika ubi yang Bunda gunakan agak basah dan lembek, apalagi karena direbus ya, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung terigu agar nanti lebih mudah dibentuk-bentuk. Tapi kalau ubi yang saya gunakan ini nggak terlalu lembek, ini sudah bagus ya adonannya, seperti ini udah cukup, jadi saya tidak menambahkan lagi tepung terigu. Jika sudah rata, kemudian ini ditimbang masing-masing sekitar 10 gram, karena jika terlalu besar nanti sulit untuk dijadikan sebagai isian. Setelah ditimbang per 10 gram, ini diisi dengan mesis coklat yang tadi sudah disiapkan. Kemudian dibentuk bulat agar nanti memudahkan saat kita menjadikannya sebagai isian. Ini isinya sedikit aja ya, secukupnya sampai ubinya ini bisa ditutup aja. Ini sekitar 1/4 sendok teh. Sekarang kita akan melihat adonan yang tadi di proofing. Nah, ini udah sekitar 1 jam, adonannya juga udah mengembang 2 kali lipat. Ini dibuang dulu ya udaranya yang terperangkap. Setelah di proofing seperti ini, adonannya jadi lebih elastis dan nggak lagi lengket. Kemudian adonan ini dibagi menjadi 20 bagian, dan menurut saya jika dibagi jadi 20 bagian ini ukurannya sedang ya. Jika untuk jualan yang murah meriah, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, apalagi nanti ada isiannya. Oh ya, agar lebih akurat ini membaginya lebih bagus menggunakan timbangan ya Bun ya, jadi besarnya nanti bisa rata. Setelah dibagi menjadi 20 bagian, kemudian ini akan diisi. Pertama kita bentuk bulat-bulat dulu dan dipipihkan.
dan diisi dengan ubi coklat susu yang tadi sudah kita bulat-bulatkan. Nah, ini dirapatkan ya sampai benar-benar rapat dengan cara dipijit-pijit seperti ini. Ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat agar nanti tidak terbuka saat digoreng ataupun saat proofing yang kedua. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu bagian adonan, kemudian ini kita bentuk bulat. Kemudian dipipihkan, diisi dengan ubi coklat susu yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ditutup ya sampai benar-benar rapat agar nanti tidak terbuka saat digoreng. Ini dibentuk bulat kembali. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka hasil akhirnya nanti ada 20 roti isi ubi coklat susu seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah diisi semua, ini akan di-proofing kembali ya, proofing yang kedua selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ditutup agar rotinya ini nggak kering. Nah, ini sudah sekitar 20 menit, ini akan dipanir terlebih dahulu sebelum digoreng. Untuk pelapisnya, gunakan putih telur yang tadi kuningnya kita gunakan untuk adonan roti. Ini dikocok dulu ya sampai benar-benar lepas. Jika Bunda tidak mengocoknya sampai benar-benar lepas, bisa dipastikan ini telurnya akan kurang untuk satu resep, karena akan jadi lebih boros. Tapi jika Bunda mengocoknya sampai benar-benar lepas, ini insya Allah putih telur satu butir aja udah cukup untuk satu resep. Celupkan roti ke putih telur, kemudian ini dibaluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah dipanir semua, ini akan langsung digoreng aja ya, karena jika kelamaan nanti bisa overproofing. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini gunakan minyak yang agak banyak karena ini roti yang isinya agak berat ya. Pastinya nanti rotinya ini akan tenggelam sampai ke dasar minyak. Kalau misalnya Bunda menggunakan minyak yang sedikit, rotinya ini bisa cepat gosong walaupun kita gunakan api yang kecil. Ini kita goreng menggunakan api yang sedang cenderung kecil dan harus sering dibolak-balik. Karena jika tidak sering dibolak-balik dari awal memasukkan, ini rotinya nggak akan mau dibalik ya. Ini hanya akan berada di bawah salah satu sisinya aja. Jadi nanti matangnya nggak merata. Jika dua sisinya sudah berwarna agak kecoklatan dan tepung panirnya ini sudah crispy, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Oh ya, sebelum lanjut menggoreng yang berikutnya, ini minyaknya dibersihkan terlebih dahulu ya dari sisa tepung panir gorengan yang sebelumnya, agar nanti hasil gorengan berikutnya tetap cantik, tidak hitam-hitam terkena sisa panir gorengan sebelumnya. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini hasilnya cakep banget. Gendut-gendut, bunder-bunder ya, mulus. Secara ini ukurannya lumayan jumbo. Selain rasanya yang enak, ini jika makan satu lumayan mengenyangkan. Ini kelihatan crispy dan sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Jika Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli satuan, ini bisa Bunda gunakan kertas nasi yang dipotong kecil-kecil. Boleh juga ditambahkan topping susu SKM agar nanti rasanya lebih sedap. Tampilannya sangat menarik dan menggoda selera. Ini bisa bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Boleh juga ditambahkan susu SKM yang dikemas menggunakan plastik cetik seperti ini untuk toppingnya. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan tambahan topping susu SKM saset, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini tinggal Bunda alas dulu dengan cup kertas. Kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Di sini saya gunakan yang ukuran agak besar, sekitar 10 x 10 cm.
Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, tampilannya semakin cantik dan elegan. Pasti akan menaikkan nilai jualnya ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy berpadu dengan lembutnya roti dan lezatnya ubi susu coklat yang ada di sebelah dalam. Ini rotinya empuk banget, ubinya juga lembut, legit, enak banget. Susu dan coklatnya berasa sangat lezat. Ini benar-benar perpaduan yang sangat mantap. Apalagi diberi topping susu SKM. Ini nggak cuma anak-anak yang suka. Orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya. Ini enak banget. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp13.750, menghasilkan 20 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp687. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini dipotong-potong kecil-kecil dulu ya. Sebenarnya ini nanti akan di blender, tapi ini biar nanti cepat halus memblendernya, jadi dipotong-potong dulu. Tapi jika Bunda khawatir ini nanti bawangnya gak halus, karena nanti memblendernya dicampur dengan ayam, Bunda boleh menguleknya dulu ya terlebih dahulu sampai halus. Siapkan juga 2 buah loyang. Di sini saya gunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm. Tapi kalau misalnya Bunda punya yang ukuran 20 x 20 cm, menurut saya itu lebih bagus ya. Nanti hasilnya bisa lebih banyak. Karena menurut saya jika pakai ukurannya 18 x 18 cm, ini hasilnya masih terlalu tebal jika untuk jualan yang murah meriah. Ini loyangnya dioles terlebih dahulu dengan minyak sayur biar nanti nggak lengket. Dan biar lebih mantap lagi, ini saya tambahkan juga alasnya daun pisang. Ini daun pisangnya sudah dilayukan di atas api. Setelah diberi alas daun, ini juga dioles dulu dengan minyak sayur. Nah, ini loyangnya udah siap ya. Ini loyangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 sendok makan minyak sayur. Gunakan minyak sayur yang kualitas bagus ya Bun ya, jangan yang bekas menggoreng. Siapkan juga 1 buah wortel. Ini wortelnya yang ukuran sedang. Ini beratnya sekitar 50-60 gram. Wortel ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian ini diserut menggunakan parutan sayur. Atau alternatif lain, ini bisa diiris tipis-tipis ya. Tapi usahakan mengirisnya tipis-tipis banget biar nanti cepat matang saat dikukus. Kemudian siapkan ayam filet. Ini ayam tanpa tulang. Saya beli 1 bungkus seperti ini, beratnya 500 gram. Ini campuran antara filet dada dan filet paha. Ini saya cuci terlebih dahulu ya.
Nah, ini sudah dicuci, jadi usahakan mencucinya ini sebelum dipotong-potong biar ayamnya nggak terlalu basah. Ini lebih banyak yang filet dadanya ya, karena tadi saya timbang nggak nyampe 500 gram, jadi saya tambahin sedikit dari paha ayam. Untuk filet dada ini di tempat saya harganya 55.000 per 1 kilogramnya. Tapi kalau mau lebih murah, gunakan aja yang filet paha ya. Harganya cuma 45.000 per 1 kilogramnya. Hanya saja bedanya kalau menggunakan filet dada nanti hasilnya lebih padat. Tapi jika untuk jualan yang ekonomis, gunakan aja filet paha, nanti hasilnya nggak terlalu jauh berbeda. Kemudian ayamnya ini dipotong kecil-kecil karena saya nggak punya chopper atau food processor. Saya nanti hanya menggunakan blender aja, biar nanti ngeblendernya nggak terlalu berat. Jadi dipotong kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Kemudian siapkan blender dan masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Masukkan juga ayam yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Ini saya nggak masukkan semua, saya masukkan setengahnya aja dulu biar ngeblendernya lebih mudah. Masukkan juga 4 butir telur. Di sini saya gunakan telur yang ukuran sedang. Tambahkan juga 4 sendok makan minyak sayur yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini di blender sampai halus. Nah, ini di tengah-tengah memblender bisa dimasukkan ya sisa yang tadi setengah ayam yang nggak dimasukin semua. Nah, ini kita blender sampai benar-benar halus. Jadi ini memang nggak diberi tambahan air karena udah lumayan cair dari minyak dan 4 butir telur. Nah, ini sudah halus, kira-kira teksturnya seperti ini ya, seperti pasta, nggak terlalu cair juga nggak kental-kental amat. Jadi salah satu triknya biar ngeblendernya itu nggak berat ya, memasukkan ayamnya jangan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit atau setengahnya aja dulu. Nah, ini saya pindahkan dulu ke dalam mangkuk. Ini Bunda lihat ya, ini teksturnya lumayan kental. Kalau misalnya Bunda mau lebih hemat untuk jualan yang ekonomis, ini bisa ditambahkan air es sekitar 1/4 gelas atau sekitar 70 ml ya. Nanti hasilnya bisa agak lebih cair dan banyak, tapi rasanya insya Allah akan tetap enak. Kemudian tambahkan garam 1 sendok makan dan lada bubuk setengah sendok makan. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan kaldu bubuk karena saya lagi ingin membuat jajanan yang bebas MSG, jadi lebih sehat ya. Tapi kalau misalnya Bunda mau tambahkan kaldu bubuk juga boleh, silahkan disesuaikan aja dengan garamnya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga wortel yang tadi sudah diserut kecil-kecil. Oh ya, kelupaan tambahkan juga gula pasir ya, ini sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk lagi sampai rata. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung sagu. Di sini saya menggunakan tepung sagu curah biasa aja. Dan jika di tempat Bunda nggak ada tepung sagu, ini tepung sagunya boleh diganti dengan tepung tapioka. Nanti hasilnya sama aja. Dan jika Bunda menggunakan tepung tapioka yang kualitas bagus, biasanya nanti hasilnya bisa lebih putih ya. Nah, ini diaduk sampai tepung sagunya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan ayamnya. Jika sudah rata seperti ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Ini saya kira-kira aja membagi duanya karena ukuran loyangnya sama besar ya. Kalau mau lebih bagus lagi bisa ditimbang biar lebih sama nanti ketebalannya. Ini kita ratakan dulu bagian atasnya. Dan ini akan saya kukus bergantian, jadi loyang satunya nanti antri ya.
Sambil menunggu antrian, loyang yang berikutnya itu disimpan di kulkas bawah ya bun ya. Jangan dibiarkan mengantri di suhu ruang agar ayamnya tetap fresh. Jika sudah rata, ini bisa langsung dikukus. Ini dikukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai kuenya matang. Nah, ini sudah sekitar 20 menitan. Ini dites tusuk dulu ya. Jika sudah nggak ada yang lengket saat ditusuk, berarti ini udah matang. Ini bisa langsung kita angkat. Lanjutkan mengukus yang loyang berikutnya. Nah, ini yang udah matang yang pertama tadi ya. Ini didinginkan terlebih dahulu, baru nanti dikeluarkan dari loyang. Nah, ini sudah lumayan dingin, masih agak anget-anget dikit sih, nggak apa-apa ya. Ini langsung aja diseset bagian pinggirnya. Ini mengeluarkan dari loyang mudah banget, sama sekali nggak lengket. Yang menempel malah daunnya ya, bukan kuenya. Untuk membentuknya, saya gunakan tutup botol seperti ini. Ini lebarnya sekitar 4,5 cm. Ini dipotong dulu selebar diameter tutup botol. Kemudian membentuk bulan sabit. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, untuk bentuknya ini bebas aja ya bun ya. Bunda bisa memvariasikannya sesuai selera. Kalau di sini saya bentuk bulan sabit aja. Jika bunda membentuk seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 68-70 nugget potong seperti ini. Jika sudah dipotong semua, ini akan dipanir, atau jika ingin langsung dikonsumsi juga bisa. Ini udah enak banget ya. Ini dimakan seperti ini aja tanpa digoreng, udah enak banget. Tapi karena ini untuk jualan biar lebih menarik, ini dipanir aja dulu. Untuk pelapis cairnya, gunakan tepung terigu. Di sini saya gunakan 3 sendok makan. Boleh juga ditambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk agar lebih gurih. Kemudian ini dicairkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, kira-kira tekstur kekentalannya seperti ini ya. Dan alternatif lain untuk pencelupnya, bunda bisa gunakan juga putih telur ya yang dikocok lepas. Tapi memang menurut saya jika untuk jualan yang murah meriah, pakai putih telur pastinya bisa lebih boros ya. Nah, setelah dipanir seperti ini ukurannya jadi lumayan membesar dan tebal ya. Jadi kalau misalnya bunda membuat yang lebih tipis, misalnya menggunakan loyang yang ukuran 20x20 juga masih oke ya jika untuk jualan yang murah meriah. Jika sudah dipanir seperti ini bisa bunda stok. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 3 bulan. Dan karena untuk jualan di sekolahan, agar anak-anak lebih mudah memegangnya, ini saya tusuk menggunakan tusuk sate yang dipotong menjadi 2 bagian. Nah, jadinya seperti ini, kelihatan lucu dan menarik ya bun ya. Apalagi untuk anak-anak, karena biasanya anak-anak tuh paling suka dengan jajanan yang ditusuk-tusuk sate seperti ini. Jika sudah ditusuk semua, ini akan digoreng ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, ini langsung aja kita goreng menggunakan api sedang. Ini menggorengnya nggak usah lama-lama, kita hanya mematangkan tepung panirnya aja sampai crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata.
Nah, ini udah mateng ya. Ini dua sisinya sudah berwarna agak kecoklatan. Tepung panirnya juga udah kriuk crispy. Ini bisa langsung diangkat dan tiriskan. Oh ya, sebelum menggoreng yang berikutnya, ini minyaknya dibersihkan terlebih dahulu dari sisa tepung panir agar nanti hasil berikutnya tetap cantik dan gak item-item terkena sisa gorengan sebelumnya. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cantik-cantik dan menarik banget. Ini kelihatan sangat crispy. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda jualan di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli, bisa menggunakan plastik perempatan seperti ini. Ini bisa diisi 2 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal. Tampilannya jadi semakin menarik ya. Atau jika ada anak yang membeli cuma 1 buah juga boleh. Tinggal Bunda gunakan aja kertas nasi yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian diberi saus sambal. Tampilannya nggak kalah menarik. Ini terlihat sangat lezat. Pasti bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa Bunda alas dengan kap kertas dulu, kemudian dikemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi semakin elegan ya Bun ya. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, berpadu dengan lezat dan lembutnya ayam yang ada di sebelah dalam. Ini enak banget. Ayamnya berasa gurih, sedap, mantap. Apalagi dimakan dengan saus sambal. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuma untuk camilan, untuk lauk makan juga enak banget. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp44.400, menghasilkan 70 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp634. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi jika dijual 1000-an, untungnya lumayan tipis ya Bun ya. Jika dijual 1.500-an, ini masih worth it banget ya, karena ini rasanya juga enak banget. Ayamnya juga berasa. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan bakso. Di sini saya menggunakan bakso campuran antara daging sapi dan daging ayam. Ini saya beli yang nggak bermerek. Ini bakso curah homemade. Saya beli di pasar tradisional, harganya Rp350 per butirnya. Bakso ini diiris tipis-tipis, jadi satu bakso ini dijadikan 5 iris ya. Tapi ini nggak kepakai semua, yang terpakai untuk satu resep ini hanya 8 buah aja. Kemudian siapkan juga daun bawang. Di sini saya menggunakan agak banyak, sekitar 3 batang ya. Tapi ini ukurannya kecil-kecil. Kalau misalnya daun bawang yang Bunda gunakan agak besar, boleh 1 atau 2 batang aja. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sekitar 3-4 buah. Ini juga sama, sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Tapi untuk cabenya ini opsional aja ya Bun ya.
Jika untuk jualan di sekolahan, misalnya di SD, pangsa pasarnya anak-anak, cabai merahnya ini boleh di skip aja. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu 3 sendok makan. Dan masukkan juga tepung sagu 3 sendok makan. Masukkan juga garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1/4 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan sedikit bubuk kunyit. Ini bubuk kunyitnya opsional aja ya bun ya, biar nanti ini hanya agar nanti terlihat lebih kuning cerah dan menarik karena untuk jualan. Kemudian ini dilarutkan dengan 150 sampai 180 ml air. Ini kita aduk ya sampai rata. Oh ya, jika di tempat bunda nggak ada tepung sagu, tepung sagunya ini boleh diganti dengan tepung tapioka. Nanti hasilnya sama aja. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Juga tambahkan cabai merah keriting yang juga sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai semua bahan tercampur rata. Jadi ini memang teksturnya agak cair ya bun ya. Ini sengaja agar nanti hasilnya bisa lebar dan agak keriting. Jadi nanti hasilnya akan terlihat lebih cantik. Nah, jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Tapi sebelumnya, agar nanti lebih cepat, ini baksonya kita masukkan dulu aja ya ke dalam larutan terigunya, biar nanti waktu menggorengnya bisa lebih cepat. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan 1 iris bakso yang dicampur dengan 1 sendok makan larutan terigu aci. Ini sekitar 1 sendok makan tapi nggak penuh amat ya bun. Jika bunda memasukkannya saat apinya ini sudah benar-benar panas, nanti hasilnya akan bagus. Agak keriting-keriting gitu ya. Ini kita masak sampai tepungnya agak garing dan kriuk crispy. Tapi kalau bunda memasaknya nggak sampai garing juga ini tetap enak ya. Ini nanti hasilnya agak kenyal-kenyal gitu. Tapi jangan khawatir, ini nggak akan alot. Silahkan disesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini digoreng menggunakan api sedang aja. Nah, ini sudah matang, ini sudah berwarna agak kecoklatan ya tepung terigu acinya. Ini sudah kriuk crispy, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Jika sudah selesai menggoreng, nanti hasilnya lumayan banyak. Ada sekitar 40-an bakso aci crispy seperti ini. Jika sudah digoreng seperti ini bisa langsung ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate karena ini untuk dijual di depan sekolahan agar terlihat menarik dan anak-anak juga mudah untuk memegangnya. Karena ukurannya yang lumayan besar, satu tusuk cukup diisi 2 buah aja. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 tusuk sate bakso crispy seperti ini. Nah, ini selain rasanya yang enak banget, ini juga tampilannya menarik. Insya Allah ini akan laris manis dan akan membuat anak-anak bolak-balik jajan ya. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 3 sampai 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap.
Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika ada anak-anak yang membeli di sekolahan ataupun bunda menjualnya di pinggir jalan dan ada anak-anak yang membeli sedikit, misalnya hanya 2, gunakan aja plastik perempatan seperti ini. Boleh juga langsung ditambahkan saus sambal ya. Tampilannya jadi semakin menarik dan menggoda selera. Atau jika hanya beli 1 tusuk juga boleh, gunakan aja potongan kertas nasi seperti ini agar kemasannya lebih ekonomis. Tambahkan juga saus sambal. Tampilannya nggak kalah menarik ya, ini terlihat sangat lezat. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, teksturnya crispy banget, kriuk-kriuk, enak, rasanya juga gurih, berpadu dengan lezatnya bakso yang ada di bagian tengah. Ini benar-benar jajanan yang murah meriah, buatnya simple tapi rasanya sedap mantep, gak diragukan lagi, ini enak banget. Gak hanya untuk jajanan, untuk lauk juga enak, apalagi dimakan dengan saus sambal. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya. Jika makan 1, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk 1 resep ini adalah Rp6.100, menghasilkan 20 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp305. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.